semuanya, aku Niken absen 1. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai logaritma. Di sini sudah ada contoh soalnya nih. Jika 5 log A ditambah 5 log B sama dengan 3 dan 3 dikali 5 log A dikurangi 5 log B sama dengan 1, maka nilai B per A adalah, yang pertama kita harus menyederhanakan dulu 5 log A plus 5 log B sama dengan 3. Kalau kita lihat, ini sama dengan sifat yang pertama, A log B ditambah A log B sama dengan A log B kali C. Jadi kita sederhanakan menjadi 5 log A kali B sama dengan, nah, A log 5 log A kali B sama dengan 3 itu bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen seperti ini. A log B sama dengan N sama dengan A pangkat N sama dengan B. Jadi di sini nilai AB sama dengan 5 pangkat 3. Lalu kita sederhanakan yang kedua ini. 3 dari 5 log A kurangi 5 log B sama dengan 1. 3 dikali 5 log A itu sama dengan A log B pangkat N atau 5 log A pangkat N. Dikurangi 5 log B sama dengan 1, itu nilainya sama dengan 5 log A pangkat 3 per B atau sama dengan sifatnya yang sama. Lima log A pangkat 3 dikurangi 5 log B sama dengan 1, ini bentuknya sama dengan A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Jadi kita ubah menjadi 5 log A pangkat 3 per B sama dengan, kalau kita ubah menjadi bentuk eksponen, A pangkat 3 per B sama dengan 5 pangkat 1. Karena 5 pangkat 1 nilainya sama dengan 5, jadi kita tulis saja, kita ubah A pangkat 3 per B sama dengan 5 menjadi bentuk B sama dengan 5. Lalu ini ada persamaan yang pertama, A kali B sama dengan 5 pangkat 3. Persamaan yang kedua adalah B sama dengan A pangkat 3 per 3. Nah, ini kan sudah ada dua persamaan. Kita bisa substitusi persamaan pertama yang kedua ke dalam persamaan yang pertama. Jadi A dikali A pangkat 3 per 5 sama dengan 5 per 3. Nah, angka 5 di bawah sini kita bawa pindah luas ke sini, jadi nanti 5 pangkat 3 dikali 5. Jadi karena di sini pangkat A dan pangkat 5 itu jumlahnya sama, kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan 5. Sudah ketemu 5-nya, jadi kita coba cari jumlah B. B sama B di sini sama dengan A pangkat 3 per 5. A tadi nilainya 5, jadi kita masukkan menghasilkan B sama dengan 25. Sekarang kita bisa mencari nilai B per A. Jadi karena nilai B 25 dan nilai A ada 5, kita bisa simpulkan bahwa 25 per 5 itu hasilnya 5. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba latihan soal berikutnya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Niken. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi mengenai persamaan garis lingkungan lingkaran. Nah, di sini udah ada contoh soalnya.
Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik 4,-1 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurang 2x plus 10y plus 1 sama dengan 0. Kita bisa gunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran yang ketiga, yaitu x1 kali x plus y1 kali y plus a per 2 dikali x plus x1 plus b per 2 dikali y plus y1 plus b sama dengan a. Kita gunakan rumus ini karena pada persamaan lingkarannya itu dia memenuhi persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus b. Nah, jadi kita tinggal substitusikan angka-angka dari persamaan lingkarannya ke persamaan dari sini. Untuk x1 dan y1 di sini yang dimaksud itu adalah titik 4,-1. Lalu a, b, dan c di sini yaitu negatif 2 untuk a, 10 untuk b, dan plus 1 untuk b. Jadi kita bisa langsung substitusikan. So, 4x dikurangi negatif 1 b plus negatif 2 kali x plus 4 tinggal menghitung aja nih. Jadi di sini ada 4x dikurangi negatif 1 dikali y itu sama dengan negatif 1. Berarti plus negatif 2 per 2 itu sama dengan negatif 1. Itu hasilnya 5. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal kalikan negatif 1 dengan x plus 4 dan 5 dengan y min 4. Kalau sudah kita kalikan, kita temukan hasilnya yaitu 4x min y min x min 4 plus 5y min 5 plus 1. Kita tinggal hitung aja nih. 4x dikurangi x itu 3x. Negatif y ditambah 5y itu hasilnya 4y. Negatif 4 dikurangi 5 ditambah 1 itu hasilnya 8. Kalau udah begini, kita udah temukan persamaan garis singgung dari lingkarannya. Gampang bukan? Sampai jumpa. Hai semuanya, jadi balik lagi sama aku Akila, aku absen 5. Di sini aku bakalan jelasin soal deret dan baris geometri. Oke, jadi di sini kita ambil soal diketahui bahwa jika jumlah n suku pertama suatu deret geometri adalah Sn sama dengan 3 per 2 dikali 2 pangkat n min 1. Maka suku ke-8 deret itu adalah langkah pertama yang harus kita cari adalah S1. Kenapa harus S1? Karena kalau jumlah suku, kalau kita nyari S1 itu sama aja kita nyari jumlah suku pertama atau yang biasa disebut sebagai A. Langsung aja kita cari S1, kita masuk ke rumus yang udah diketahui. 3 per 2 dikali 2 berarti n-nya adalah 1. Karena kita cari S1, 2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3 per 2 kurangi 1 sama dengan 3 per 2 dikali 1. S1 hasilnya adalah 3 per 2. Lalu langkah selanjutnya apa sih yang harus kita cari? Kita cari S selanjutnya setelah S1, yaitu S2.
Kenapa harus cari S2? Karena S2 adalah penjumlahan dari S1 dan penjumlahan dari suku ke-1 dan suku ke-2. Jadi kita langsung aja cari S2-nya. Sama kayak S1, langsung kita masukin ke rumus 3/2 dikali 2. Karena ini kita nyari S2, berarti N-nya kita bagi 2 dikurangi 1 sama dengan 3/2 dikali 4 dikurangi 1. 3/2 dikurangi dikali 3. Hasilnya adalah 9/2. Lalu apakah udah cukup sampai sini? Tunggu aja belum. Langkah selanjutnya adalah kita mencari U2 itu sendiri. Karena S2 itu adalah penjumlahan dari U1 dan U2. Kita udah tahu U1-nya itu sama dengan S1 ya. Jadi kalau kita sebutkan aja di sini U1 atau biasa disebut A. Sedangkan S2 sendiri itu adalah U1 ditambah U2. Cara kita nyari U2-nya sendiri ini bisa dengan U2 sama dengan S2 dikurangi S1. Jumlah antara U1 dan U2 dikurangi dengan U1 sendiri, maka dari itu kita bisa dapat hasil U2. Jadi sama dengan hasil dari U2 S2 adalah 9/2 dikurangi 3/2. U2-nya sendiri itu adalah 3. Oke, setelah kita dapat hasil dari U2 tadi yaitu 3. Sekarang kalau kita mau cari angka di barisan dan deret geometri, kita itu pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita udah punya nilai A, kita udah punya nilai N, yang kita belum punya adalah nilai R. Kalau di baris dan deret geometri, R itu bisa didapat dengan cara U2 dibagi dengan U1. Langsung aja karena kita udah punya hasil dari U2 dan U1, kita bisa langsung masukin bahwa R-nya adalah 3/2 berarti R-nya adalah 3 dibagi 3/2 atau 6/3 sama dengan 2. Jadi rasio dari deret geometri yang SN-nya adalah ini adalah 2. Nah, dari sini kita udah punya semua komponen yang akan kita masukin buat dapat suku ke-8. Dan berarti kita bisa cari U8 atau suku ke-8 adalah A-nya lagi 3/2 dikali rasionya 2 dipangkatin dengan N-nya 8 dikurangi 1. 3/2 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 3 dikali 6 pangkat 4. Ini sama dengan dari 3 dikali 2 pangkat 6. Oke, hasilnya adalah 19. Oke, itu buat cari U8 dari suatu deret geometri yang diketahui SM. Gimana? Gampang kan? Hai semuanya, balik lagi sama aku. Jadi kali ini aku akan membahas soal selanjutnya, yaitu tentang persamaan lingkaran. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 dan melalui titik 1,5 adalah. Jadi untuk soal seperti ini, kita itu harus tahu dulu rumus dasarnya apa. Persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya A, B dan melalui satu titik X, Y, itu kita bisa pakai rumus X min A kuadrat ditambah
geometri kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu apa? R kuadrat itu nanti akan jadi jari-jari dari lingkaran itu sendiri. Oke, berarti dari yang sudah diketahui ini kita bisa langsung masukin ke rumus. Jadi A, B itu diketahui adalah 2,3 dan 1 titik lagi adalah itu adalah 1,5. Kita bisa langsung masuk ke rumus R min A kuadrat ditambah B min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X-nya adalah 1, karena min 2 diminkan lagi hasilnya jadi positif 2, kita kuadratkan ditambah dengan Y-nya adalah 5 dikurangi dengan 3 kuadratkan hasilnya nanti adalah R kuadrat. 1 ditambah 2 adalah 3, kita kuadratin ditambah 5 dikurangi 3 adalah 3 kuadratin sama dengan R kuadrat. Ini hasilnya 9 ditambah 4 sama dengan R kuadrat. Berarti 9 ditambah 4 adalah 12 sama dengan R kuadrat. Nah, jadi di sini kita sudah dapat R kuadratnya yaitu 13. Habis ini kita langsung substitusi ke rumus awal lagi untuk mendapatkan persamaan lingkaran. Nah, untuk bikin persamaan lingkarannya kita pakai rumus yang sama, tapi bedanya gimana? Di persamaan lingkarannya itu kita hanya memasukkan nilai titik pusatnya. Jadi untuk nilai X, Y-nya kita nggak masukin ke rumus. Jadi kita bisa dapat X min 2 diminkan lagi jadi positif 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan, nah ini kan hasil sama dengannya adalah R kuadrat. Tadi kita udah cari R kuadratnya dan hasilnya ada 13, langsung aja kita masukin 13. Nah, dari sini kita udah dapat hasil dari persamaan lingkaran melalui satu titik pusat dan satu titik lainnya. Gampang banget kan? 3. Halo guys, aku Elvio, absen 12. Jadi di sini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Di sini ada soal bahwa titik A, P, Q ditranslasikan oleh T, titik T 2,1 menghasilkan titik A aksen. Nah, jika A aksen kemudian dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala R sama dengan 2 menghasilkan titik A double aksen 6,8, maka nilai P plus Q adalah. Jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu dari A aksennya. Kita mengetahui bahwa A double aksennya adalah 6,8 dari hasil dilatasi skala K sama dengan 2. Nah, di sini kita tahu bahwa dilatasi itu apabila dari titik A X, Y kemudian dilatasi dengan faktor skala K sama dengan X menghasilkan A aksen K kali X, K kali Y. Oleh karena itu, karena kita di sini mengetahui A aksen, A double aksen adalah 6,8, maka A aksennya karena di sini bulat, maka tinggal kita bagi saja itu jadi menghasilkan A aksen sama dengan 3,4. Nah, di sini kita sudah mengetahui titik A aksennya yaitu 3,4. Lalu selanjutnya kita harus mencari
nilai A, nilai awal P, di mana kita harus cari dari sini. Dari soal kita tanyakan bahwa titik A itu ditransformasikan oleh P berapa. Maka sesuai rumus ini, apabila titik A X, Y itu ditransformasi oleh titik A, B, maka hasil transformasinya adalah yaitu titiknya X plus A, Y plus B. Ini kita ketahui bahwa dari hasil titik transaksi T plus 2 kemudian plus 1, jadi titik P nya itu kita bisa samakan dengan 3 ya. Lalu I-nya P-nya sudah ketemu yaitu 3. Kita tinggal melihat apa yang ditanyakan soal. Yang ditanyakan soal adalah nilai P plus I. Maka tinggal kita gunakan saja P plus I sama dengan 1 plus 3. Jawabannya adalah 4. Terima kasih teman-teman. Halo guys, perkenalkan aku Elvio, aku absen 12. Di sini aku akan menjelaskan mengenai persamaan elips. Jadi ada soal, diketahui elips dengan titik fokus plus minus 4,0 dan panjang sumbu mayat adalah 10, maka persamaan elips tersebut adalah hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita identifikasi elips apa yang ada di soal. Jadi kita bisa lihat bahwa elips yang ada di soal itu merupakan elips horizontal. Dari mana kita tahu? Karena di sini titik fokusnya merupakan plus minus 4,0 sesuai dengan. Oke. Di sini kita dapat menentukan sumbu mayat dulu karena di soal diketahui bahwa sumbu mayatnya adalah 10. Maka 2A sama dengan 10. A sama dengan 5. Lalu A kuadratnya adalah 25. Setelah itu kita bisa mencari C kuadratnya dari titik fokusnya. Di sini kita mengetahui jika titik fokusnya adalah plus minus 4,0. Dimana ini merupakan T. Jadi kita ketahui bahwa C-nya adalah 4. Nah, kalau kita sudah mengetahui A kuadrat dan C kuadrat, kita tinggal mencari B kuadrat. Dari mana kita bisa mencari B kuadrat? B kuadrat bisa dicari dari kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat. Di mana A kuadrat sudah kita cari tadi adalah 25. C kuadratnya adalah 16. Jadi B kuadratnya adalah 9. Nah, karena A kuadrat kemudian C kuadrat dan B kuadratnya kita sudah ketahui, kita tinggal masukkan ke persamaan elips horizontal. Nah, rumusnya adalah X kuadrat
Jadi jawabannya adalah X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 9. Jadi ini persamaan elips dari soal. Terima kasih. Hai semuanya, nama aku Paling Safa, absen 16. Di sini aku akan menjelaskan soal UTBK mengenai SPLWV. Nah, soalnya itu sebagai berikut. Sistem persamaan linear dalam variabel P, I, dan R sebagai berikut. Yang pertama, 3P plus 2P sama dengan 8, 2Q plus 4R sama dengan 2, 3P plus 4R sama dengan S, memiliki solusi P sama dengan A, I sama dengan B, R sama dengan C. Pernyataan mana saja yang dinilai benar berdasarkan informasi berikut ini. Yang pertama, B plus 2C sama dengan 1, 2, 3A plus 2B sama dengan 8, yang ketiga A sama dengan 2, dan S sama dengan 2, yang keempat ada 4C sama dengan 3A plus 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti P, I, dan R ini menjadi A, B, dan C. Jadi dari data berikut kita dapatkan 3A plus 2B sama dengan 2S, 2B plus 4C sama dengan 2, 3A plus 4C sama dengan S. Nah, setelah kita lihat-lihat, ternyata ada yang sama 3A plus 2B sama dengan 8 dengan pernyataan yang ini, nomor 2, 3A plus 2B sama dengan 8. Nah, karena ini yang satunya positif dan negatif, makanya kita bisa tahu kalau pernyataan 2 itu salah. Kita lihat di ABC-nya, kalau ada pernyataan 2 benar, berarti dia itu salah. Kita nggak bakal milih itu lagi. Yang pertama ada A, ada C, dan ada E. Nah, sekarang pilihannya semakin sempit, ada 2 pilihan doang, B atau D. Dari 1, 3, dan 4 kita cari pernyataan yang benar. Nah, di sini kita tinggal eliminasi aja agar kita dapatkan pernyataan berdasarkan data. Di sini aku bakal milih pernyataan 1 dan 2. Kenapa aku nggak milih pernyataan 3? Karena pernyataan 3 itu memiliki 3 variabel yang nanti itu bakal bikin kita susah untuk kerjain soal ini. Ini 3A plus 2B sama dengan 8, 4C plus 2B sama dengan 2. Ini adalah pernyataan 1 dan 2. Kita eliminasi 2B-nya sehingga kita dapatkan 3A min 4C sama dengan 10. Setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata ada data yang hampir menyerupai ini. Jadi kita tinggal pisahkan 4C-nya, jadinya 3A min 10 sama dengan 4C. Nah, 4C ini sama dengan yang pernyataan keempat. Tapi di sini minus, yang di sini minus, yang di sana positif. Jadinya jawaban 4 saja benar itu adalah salah. Jadi dari soal ini tadi kita dapatkan jawaban benarnya adalah D, jawaban 1 dan 3. Oke, balik lagi sama aku kali. Di sini aku akan menjelaskan aplikasi fungsi turunan. Soalnya adalah suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X min 160 plus 2.000 per X rupiah per hari. Berapa biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut? Nah, dari soal ini kita itu harus mencari biaya minimum per hari. Caranya adalah dengan menurunkan fungsi kuadrat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari total biayanya dengan cara X hari dikali dengan biaya per hari. Nah, hasilnya adalah 4X kuadrat min 160X plus 2000. Dari fungsi kuadrat ini kita turunkan menjadi
bawah kita sama dengan 0. Kita peroleh X adalah 20. Jadi 20 hari ini adalah hari yang membuat biaya di sini itu minimum. Selanjutnya kita cari per harinya itu berapa rupiah dengan cara memasukkan 20 ini ke fungsi yang pertama. Fungsi yang Di sini kita dapatkan 20. Nah, karena di sini pertanyaan satuan dari pertanyaan adalah Rp1.000, maka kita tinggal tambahkan Rp1.000. 20.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Selesai. Kembali lagi sama aku Novanil Bayi Prabu Utami. Di sini aku akan membahas terkait penyelesaian soal barisan dan deret aritmatika. Di sini diketahui bahwa barisan dan deret aritmatika U1, U2, U3 memiliki beda min 3. Apakah U1 tambah U2 tambah U3 hingga U225 lebih dari 225? Kita diminta memutuskan dengan dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama U25 kurang dari 0 dan pernyataan kedua yaitu U25 lebih dari min 9. Langkah pertama, kita mencari dulu dari U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ini menggunakan rumus Sn. Karena pengertian dari Sn sendiri yaitu mencari jumlah n suku pertama. Nah, di sini itu sampai U225, maka bisa kita tuliskan dengan S225 sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Dengan N sudah diketahui yaitu 225 diper 2 dikali dengan 2A plus N-nya yaitu 225 dikurangi 1 yaitu 224 dikali dengan beda sudah diketahui yaitu min 3. Ini bisa kita coret-coret 112 225 dikali dengan A plus 112 dikali min 3. 225 kita tulis kembali A plus hasil dari 112 kali min 3 yaitu ini kedua ruas bisa kita bagi dengan 225. Ini tandanya kita kali. Maka A dari dari rumus S225 yaitu kita menemukan bahwa A lebih dari 337. Nah, apakah A lebih dari 337 ini benar? Maka kita bisa pastikan dengan dua pernyataan ini. Apakah kita hanya membutuhkan pernyataan satu atau kita membutuhkan hanya pernyataan dua atau bahkan kita membutuhkan dua pernyataan untuk memastikan apakah A 337 ini benar. Nah, bisa kita cari dengan pernyataan pertama yaitu U25 bisa kita cari dengan rumus A plus N min 1B. N-nya 25 dikurangi 1 yaitu 24 dengan bedanya yaitu min 3.
Nah, dari pernyataan 1, U25 kurang dari 0, kita menemukan bahwa A kurang dari 72. Sedangkan S225 menemukan bahwa A lebih dari 337. Maka ini adalah salah. Karena dari pernyataan 1 kita menemukan bahwa A kurang dari 72. Nah, berarti untuk sementara pernyataan 1 ini menjawab pertanyaan dari S225 lebih dari 125. Kita akan mencoba cek untuk pernyataan yang kedua, yaitu U25 lebih besar dari 9. U25 sudah kita ketahui, yaitu kita pindah ruas, berubah tanda menjadi plus, hasilnya yaitu A lebih dari 63. Nah, dari pernyataan kedua kita menemukan bahwa A lebih dari 63. A bisa lebih kecil dari 337, namun A juga bisa lebih besar dari 337. Maka untuk menjawab pertanyaan dari barisan aritmatika soal ini, kita hanya membutuhkan satu pernyataan, yaitu pernyataan ke-1. Perkenalkan, nama saya Novantian Bayu Utami, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian turunan fungsi trigonometri. Pada soal mengetahui fx sama dengan x sin x plus cos x, di sini kita diminta untuk mencari nilai dari turunan fungsi tersebut. F aksen x adalah, nah, di sini diketahui ada dua suku. Suku pertama yaitu x sin x dan suku kedua adalah cos x. Selanjutnya kita mencari turunan pada suku pertama dulu, yaitu x sin x. Karena suku pertama itu terdiri dari perkalian x dikali sin x, maka kita bisa mencari turunan menggunakan rumus ini. Di sini x sebagai u dan sin x sebagai v. Turunan dari x yaitu 1 dan turunan dari sin x adalah cos x. Maka ini bisa kita gabungkan menjadi ini adalah turunan suku yang pertama. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari turunan dari suku kedua, yaitu suku kedua diketahui cos x. Di sini sudah diketahui bahwa turunan dari cos x yaitu min sin x. Langkah selanjutnya yaitu tinggal menggabungkan dari suku pertama dan suku kedua. Kita tuliskan kembali fx yaitu x sin x plus cos x, maka f aksen x yaitu sin x
Ya, halo, aku Zahra Aulia Titus, absen 36, akan membahas soal kaidah pencacahan. Di sini soalnya, banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhir 1 atau 3 adalah, karena yang diminta angka terakhir 1 atau 3 berarti kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita menyiapkan 5 slot dulu. Terus angka terakhirnya itu kita pilih angka 1 dulu. Dan di sini diketahui angka pertamanya bukan 0, berarti yang tersisa ada angka 2, 3, dan 4. Berarti di sini ada 3, sini sisanya ada 0, 3, 4. Sini juga ada 3, di sini ada 3 dan 4. Di sini ada 4. Di sini 3, 3, 2, 1. Ini tinggal dikali aja. 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1, maka hasilnya adalah 18. Yang pilihan kedua berarti sama seperti pilihan pertama. Masih sama seperti yang pilihan pertama. Angka pertamanya bukan 0, berarti di sini ada angka 1, 2, 4. Dan angka terakhirnya kita pilih angka 3. Sini ada 3, berarti sisanya ada 0, 2, 4. Sini juga 3. Dan di sini sisanya 2 dan 4. Berarti sini 2. Dan di sini ada 4. Ini tinggal dikali aja, 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1, maka ketemu 18. Banyaknya susunan berarti ini tinggal ditambahin aja. Ditambah 18 sama dengan 36. Oke, sekian. Lagi sama aku Zahra Aulia Titus. Kali ini aku membahas vektor. Diketahui vektor A, B, dan C. Yang ditanyakan, jika vektor A tegak lurus pada vektor B, maka vektor A min vektor C adalah. Yang pertama kita cari tahu dulu vektor A yang tegak lurus pada vektor B. Karena vektor A tegak lurus pada vektor B, berarti kita sama dengan 0. Ini tinggal kita kali aja, 3 kali 3 dan 6 ini 6x tambah 4x min 20 sama dengan 0. Min 6x ditambah 2x ketemu min 2x min 20 sama dengan 0. Ini min 20 nya kita pindah ke kanan dan x nya ketemu min 10. Selanjutnya kita mencari vektor A min vektor C.
paling mudah, maka hasilnya itu sama. Nah, ketemulah hasilnya 60i min 40j min 20k.